Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak peserta IHT kali ini. Pada siang ini kita memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh instruktur terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Kepada Bapak Instruktur, Bapak Daryo, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, baik saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Namun sebelumnya saya mohon Bapak dan Ibu karena kita berada dalam virtual meeting untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saya share materi terlebih dahulu terkait dengan penyampaian materi pendidikan yang memerdekakan. Baik, Bapak dan Ibu, pendidikan yang memerdekakan disusun oleh Daryo, SMK Muhammadiyah Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Latar belakang daripada penyampaian materi ini adalah karena kita melihat pembelajaran saat ini belum seluruhnya merdeka. Karena masih ada lembaga-lembaga pendidikan dalam kegiatannya masih menerapkan kurikulum lama. Dengan Merdeka Belajar kita berharap bisa lebih leluasa mengenal potensi diri dan mengembangkan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Lembaga pendidikan hanya bersifat sebagai fasilitator. Pendidikan yang memerdekakan kita tahu bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sebagai usaha untuk penghayatan nilai-nilai budaya ke dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan raganya. Jadi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Kemudian tujuan pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka di sini adalah kita bebas di dalam belajar apa saja, di dalam mengembangkan apa saja sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki, termasuk peserta didik yang ada di sekolahan kita, karena kompetensi, kemampuan, dan variatif dari mereka atau kemampuan keterampilannya berbeda-beda, bermacam-macam ya. Kemudian merdeka berarti setiap orang bisa menjadi apa saja, dengan catatan ada penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Jadi merdeka kita siap untuk bersaing dengan yang lainnya. Merdeka kita bisa berkreasi, bisa berinovasi untuk membuat karya-karya yang barangkali bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi yang jelas walaupun kemerdekaan itu bebas untuk siapa saja, tapi di sini ada catatan yang harus kita perhatikan bahwa kita harus memberikan penghargaan terhadap orang lain, memberikan penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Bapak dan Ibu beserta IHT yang saya hormati, kemudian ada pusat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara ini ada istilah yang disebut dengan pusat pendidikan. Jadi pusat pendidikan inilah yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam atau keluarga. Jadi pendidikan awalnya memang berasal selain dari diri kita sendiri, pendidikan itu berasal dari dalam keluarga dan secara tidak langsung keluarga itu akan terlibat di dalam proses pelaksanaan pendidikan. Kita sebagai orang tua tentunya sudah bisa melaksanakan
disadari atau tidak disadari, setiap hari kita sudah memberikan sesuatu kepada anak-anak kita di rumah, atau ketika berada di rumah, dari awal kita sudah menanamkan sebuah karakteristik pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Di antaranya ketika di awal bangun pagi, kemudian melaksanakan ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya, agar menjadikan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, dan dengan demikian ini secara langsung profil pelajar Pancasila itu sudah tertanam di dalam pendidikan di keluarga. Jadi pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam maupun keluarga. Kemudian tri pusat pendidikan yang kedua adalah alam perguruan. Jadi pemahaman saya yang saya baca, kemudian saya coba untuk menerapkan, memahami, kemudian tri pusat pendidikan itu ada pada alam perguruan. Maksudnya alam perguruan di sini adalah lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, kemudian lembaga pendidikan, tempat kursus, keterampilan, dan lain-lain. Dan disinilah kita semua atau anak-anak didik kita bebas untuk menentukan nasibnya ke depan lewat proses, ya, lewat proses dalam rangka memenuhi keterampilan atau kompetensi yang dimilikinya. Jadi alam perguruan ini berada saat ini mungkin yang sedang kita laksanakan ada di alam perguruan di sekolah atau di SMK. SMK khususnya yang saat ini sedang kita garap, sedang kita lakukan adalah SMK program SMK Pusat Keunggulan. Pusat keunggulan artinya adalah unggul semuanya. Tidak hanya unggul peserta didiknya saja, tetapi unggul tenaga pendidiknya, unggul tenaga kependidikannya, kemudian unggul produknya, kemudian unggul segala-galanya. Dan disitulah, ya, kita semua bebas memberikan sebuah kesempatan kepada anak-anak kita, ya, lewat alam perguruan atau lewat sekolah ini dalam rangka mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya agar kelak apa yang dicita-citakan yaitu capaian pendidikan itu akan tercapai secara maksimal. Bapak, Ibu, peserta IHT yang saya hormati, kemudian yang tri pusat pendidikan yang ketiga, yaitu alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti yang cerdas. Ya. Jadi alam dan masyarakat ini sangat mendukung terhadap perkembangan potensi peserta didik yang ada. Karena secara tidak langsung, alam ataupun masyarakat itu akan mempengaruhi anak-anak kita, akan mempengaruhi peserta didik kita. Kalau kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, kemudian untuk mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan yang baik, ya, maka mereka itu akan dipengaruhi, karena kita tahu bahwa di masyarakat itu sangat beragam. Jadi pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang lain bisa mempengaruhi daripada dirinya. Walaupun sudah punya bakat, sudah punya minat, tetapi kalau dipengaruhi oleh alam, oleh masyarakat, dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, tentunya ini menjadikan sebuah tantangan atau halangan untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik, membentuk manusia-manusia yang unggul, yang berbudi pekerti, apalagi atau yang dimaksud di sini adalah membentuk manusia yang cerdas. Bapak dan Ibu peserta IHT yang saya hormati, kemudian Merdeka Belajar ini bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Guru boleh memberikan apa saja sesuai dengan acuan kurikulum yang diberlakukan di tempatnya masing-masing. Guru bisa memberikan pembelajaran, guru bisa memberikan keterampilan, ya, dengan acuan kurikulum yang sudah ditetapkan kepada siswanya. Kemudian siswa juga punya hak, bisa menerima apa saja, kemudian bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti apa, nanti guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian pendidikan ini sebagai usaha untuk penghayatan nilai-nilai budaya ke dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan raganya. Makanya
Kalau di slide saya ada seperti iklan, ya, dengan seni hidup jadi lebih indah. Ini maksudnya adalah agar anak-anak itu punya motivasi bahwa di dalam pelaksanaan kehidupan ini, ya, di dalam meraih pendidikan ini harus disertai dengan seni. Seninya kita mengikuti pendidikan adalah di situ ada proses-proses pembelajaran yang diterapkan di sekolahnya masing-masing. Jadi peserta didik bisa menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan raganya sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi terakhir ini pentingnya pendidikan yang memerdekakan adalah karena harus terciptanya suasana belajar yang bahagia. Baik bagi murid maupun para guru. Pada dasarnya Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa agar lebih leluasa dalam pengembangan minat dan bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pentingnya pendidikan yang memerdekakan adalah harus terciptanya suasana belajar yang bahagia. Jadi selama ini saya sangat setuju sekali ketika pemerintah menerapkan gerakan sekolah menyenangkan itu diterapkan di sekolah-sekolah pusat keunggulan. Karena setidaknya kalau anak sudah senang terlebih dahulu terhadap lingkungan sekolah, maka anak pun akan tercipta, anak pun akan merasa nyaman dan akan semangat di dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan di sekolah itu. Jadi pada dasarnya mereka belajar punya tujuan untuk memerdekakan dan siswa lebih leluasa dalam mengembangkan minat dan bakat sesuai potensi yang dimiliki. Bapak Ibu yang saya hormati, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau nanti ada tanggapan maupun pertanyaan terkait dengan materi pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Daryo telah menyampaikan materinya. Pada sesi ini materinya sangat menarik sekali Bapak Ibu, bahwa bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu bisa kita laksanakan di satuan pendidikan kita semua. Nah, selanjutnya kita pada sesi tanya jawab Bapak Ibu, silahkan yang ingin memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan kepada instruktur, kami beri kesempatan 2 orang. Silahkan. Mungkin saya, Bu. Silahkan Bapak Sarwoko. Nggih, mohon izin untuk menanggapi tentang pendidikan yang memerdekakan. Mungkin di sini merdeka yang diartikan di sini adalah merdeka yang dalam bahasa Jawanya yang tidak sakarpe dhewe gitu ya untuk siswanya. Karena kalau nanti ini masuk di mindsetnya peserta didik ataupun siswa itu merdeka, mereka itu berarti bebas dalam artian nanti sakarpe dhewe itu akan sangat istilahnya sangat membuat kita akan jadi kerepotan sendiri sebagai guru, sehingga nanti dalam sosialisasi kita harus menekankan di sini bahwa merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka yang nanti tetap ada koridor-koridor tertentu bahwa siswa nanti tidak istilahnya bisa sakarpe dhewe, karena nanti kalaupun diberi tugas kalau dia tidak mengerjakan, nah katanya merdeka belajar Pak, mungkin seperti itu Pak, sehingga nanti penekanan merdeka yang dalam konsep ini nanti harus diperjelas lagi sehingga nanti anak-anak bisa menerimanya dengan lebih baik. Itu aja, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya satu lagi siapa? Biar nanti ditanggapi sekalian oleh Bapak instruktur. Silahkan. Agus Bu moderator.
Pak Agus, silahkan. Ya. Terima kasih Ibu Moderator. Saya tadi salut mendengarkan tentang Pak Daryo menyampaikan tentang Merdeka Belajar, bahwa dengan demikian saya bisa membuka lebar-lebar pengetahuan tentang Merdeka Belajar tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh konsep Ki Hajar Dewantara itu memang kita perlu kita cermati bersama-sama tentang Merdeka Belajar. Dalam hal ini anak itu diberi kebebasan belajar untuk menentukan nasibnya. Seperti kompetensi berarti dia memilih kompetensi yang tepat, yang berguna nanti di kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu tepat sekali bahwa Merdeka Belajar dalam alam masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi, pekerti, dan cerdas, maka inilah yang kita unggul-unggulkan tuh ini kompetensinya. Kompetensi yang unggul nanti diharapkan mampu menanggapi daripada ada di dunia industri. Karena kita semuanya dari SMK, jadi yang unggul nanti bisa kita rasakan ketika anak-anak itu masuk di dunia industri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Sarwoko dan juga Bapak Agus. Selanjutnya kepada Pak Daryo, silahkan memberikan tanggapan atas umpan balik dari Pak Agus dan juga Pak Sarwoko. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Sarwoko, Pak Agus atas tanggapannya. Perlu saya di sini sampaikan juga bahwa Merdeka Belajar bukan berarti kita itu bisa bebas melakukan apa saja. Tentunya bagi peserta didik itu sudah ada koridor tertentu ya, karena di sekolah biasanya itu kan ada beberapa kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi itulah yang bebas dipilih oleh anak-anak. Jadi sudah ada aturan dan acuannya tersendiri. Jadi termasuk di dalam pengembangan hal-hal yang lain juga mereka harus juga bisa paham dan memahami tentang profil pelajar Pancasila, karena di situ akan ada batasan-batasan tersendiri untuk melaksanakan kebebasan. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menanggapi daripada presentasi saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian sesi kita pada siang ini, yaitu terkait pendidikan yang memerdekakan. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan wawasan kepada kita bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu bisa kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas Bapak Instruktur yang sudah menyampaikan materi. Mari kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.